Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta sinetron buku harian seorang istri, jumpa lagi dengan Bang Mimin Sarmin yang akan mengulas alur cerita sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam, yang tentunya ya guys semakin seru dan menarik untuk kita lihat. Namun bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Nah, kita langsung ke pembahasan. Seperti yang sudah kita lihat, di situ terlihat Lula yang sedang mendengarkan canda tawa Nana dan Dewa ya guys, yang sangat bahagia sekali. Di situ Lula berpikir untuk pindah dari rumah itu karena pikiran Lula, aku tidak boleh mengganggu kebahagiaan Kanana dengan Dewa. Aku akan mencari pekerjaan lagi biar aku ngontrak di tempat yang lain, kata Lula di dalam hatinya. Dan di situ terlihat Dewa dan Nana yang sedang berada di kamar untuk melakukan layaknya suami istri ya guys. Dan di situ canda tawa mereka yang sangat bahagia. Di situ Nana pun berkata kepada Dewa, kata Nana, "Mas Dewa, maafin ya, ranjangnya juga kecil," kata Nana terhadap Dewa. Dan di situ Dewa pun menjawab, "Iya, memang ranjang ini kecil, tapi bagi aku seneng karena selalu dekat dengan kamu," kata Dewa terhadap istrinya yaitu Nana. Nah oke guys, lagi senang-senang canda tawa di atas ranjang tersebut, dan tiba-tiba ranjang itu ngaborobot ambruk ya guys. Dan di situ terlihat dan terkejut ya Nana dan Dewa karena ranjangnya ngaborobot. Nah di situ langsung Nana dan Dewa tidur di lantai ya, karena menggelar tikar, yang penting dia tidur bersama kamu, kata Dewa terhadap Nana. Di sisi lain Dewa melihati Nana yang sudah tertidur pulas ya, karena mungkin kecapean karena beres-beres di rumah ini yang banyak debunya tadinya guys. Dan tiba-tiba Nana dan Dewa bangunnya agak siang. Nah di situ Dewa berkata kepada Nana, "Nana kesiangan ya?" "Iya Pak Mas Dewa, aku sekarang belum belanja, udah kesiangan mau ke pasar." Nah di sisi lain di situ langsung Dewa pun berkata lagi, "Iya, aku juga kesiangan mau kantor gara-gara tidur dengan kamu tadi malam keenakan," kata Dewa terhadap Nana. Nah di situ Dewa pun langsung mau pergi ke kamar mandi untuk mandi ya guys. Nah oke guys, di adegan selanjutnya tiba-tiba Nana dan Dewa sudah mandi ya guys. Dan di situ Nana dan Dewa sudah melaksanakan layaknya suami istri tadi malam karena pagi-pagi dia mandi basah. Dan di sisi lain tiba-tiba pas sudah mandi, Dewa bingung untuk pakai baju yang mana untuk pergi ke kantor karena bajunya nggak ada. Nah di sisi lain di situ tiba-tiba datanglah Lula, dan langsung Lula bertanya, Lu udah pada bangun ya?" kata Lula terhadap Nana dan Dewa. "Loh kan Nana katanya kok mandi basah, apa udah keramas semua?" kata Lula terhadap Dewa dan Nana. Nah di sisi lain di situ Dewa sangat bingung karena mau pergi ke kantor nggak ada baju. Dan tiba-tiba Lula pun memberi saran, coba ditolong ditelepon pasar suruh nganterin baju. Nah oke guys, di adegan selanjutnya terlihat Bu Sari yang sedang mengebel Lula karena untuk menanyakan kunci kamar yang waktu ditidurin Lula. Dan di situ langsung Lula pun menjawab, "Oh iya Bu Sari, kunci kamar tersebut ke bawah aku, biar aku nanti anterin ke rumah Bu Sari." Dan di sisi lain di situ langsung Lula pun berpikiran untuk minta pekerjaan lagi terhadap Bu Sari ya guys. Nah di sisi lain di situ terlihat Alia si ular kobra yang datang ke rumahnya Dewa untuk menjemput Dewa dan ngajak Dewa bareng ke kantor. Dan tiba-tiba di situ terlihat Pasha yang ada di teras dan langsung berkata kepada Alia, "Alia, kamu mau ngapain kesini?" kata Pasha terhadap Alia. Dan di situ langsung Alia pun menjawab, "Aku mau ngajak Dewa bareng ke kantor."
Nah di sisi lain di situ Pasa pun berkata lagi, apa kamu belum tahu kalau Pak Dewa sudah nggak ada di sini? Kata Pasa terhadap Alia si ular kobra. Dan di situ Alia pun bengong. Dan tiba-tiba Alia merasa terpukul karena Pak Dewa sudah nggak ada di rumah Bu Para. Ya Pak Dewa ada ikut dengan Nana di rumah Nana yang dulu. Dan di situ agak jengkel juga ya Alia, laju ke kantornya kesiangan karena banyak halangan di jalan. Tiba-tiba taksi tersebut juga mati dan mogok ya guys. Nah di sisi lain di situ Alia pun turun mencari taksi lain ya untuk cepet-cepet berangkat ke kantor. Nah di adegan selanjutnya di situ terlihat Dewa yang mau berangkat ke kantor, dan di situ Dewa dan Nana saling bertatap wajah dan langsung Dewa berkata, aku berangkat dulu ya nak ke kantor. Dan langsung kening Nana dicium, dan di situ terlihat Nana senyum dan bahagia ya melihat suaminya berangkat ke kantor terus mengecup kening dirinya. Dan di sisi lain di situ sudah nyampe di kantor, singkat cerita ya guys, di situ terlihat Alia datang ke kantor dan tiba-tiba ditegur sama Dewa. Alia, meetingnya udah beres kok, kamu baru datang, kata Dewa terhadap Alia. Dan di situ Alia pun menjawab, ya Pak Dewa, maafin aku tadi banyak halangan di jalan, taksinya juga mogok, kata Alia kepada Dewa. Dan di sisi lain Dewa langsung menyuruh Alia untuk mengisi berkas-berkas yang baru meeting tadi ya guys. Nah tiba-tiba lagi ngobrol dengan Dewa, datanglah si Barokokok Roni yang sedang melihatin Alia ngobrol dengan Dewa. Nah di situ langsung Roni pun berkata ke Alia, aduh ada yang lagi galau katanya, kata Roni terhadap Alia. Dan di situ Alia pun berkata, kamu jangan ikut campur urusan aku Roni. Langsung Roni pun menjawab, kamu jangan bilang Roni kepada aku ini sekarang jadi bos, manggil aku ini kamu Pak Roni. Di sisi lain di situ sangat terkejut juga ya si Alia, dan sangat jengkel sekali terhadap Roni karena dia sudah ngomong seperti itu terhadap dirinya. Nah di adegan selanjutnya terlihat Lula yang datang ke temannya untuk minta curhat karena bahwasanya Lula akan kerja di tempat Busari, jadi minta pendapat kepada temannya. Nah di sisi lain temannya tidak ngizinin untuk kerja di tempat Busari lagi, dan dia malah menawarkan untuk kerja di tempat dirinya dan nginep di sini biar kamu tenang. Nah di sisi lain Lula pun mengambil keputusan dan menjawab, ya udah aku kerja di sini dan ngontrak di tempat temannya tersebut. Nah di situ terlihat Lula pun langsung pulang. Nah oke guys, di adegan selanjutnya terlihat Nana yang sudah ada di rumah yang lagi nyuci di belakang rumah ya. Nah di sisi lain tiba-tiba Dewa pun memanggilnya Nana, dan Nana langsung menjawab, aku di belakang lagi nyuci, kata Nana terhadap Dewa. Nah di situ terlihatlah antara Nana dan Dewa sedang menyuci pakaiannya guys, dan tiba-tiba lagi dibantuin sama Dewa, matanya Nana kecipratan sabun dan langsung bilang katanya, Mas Dewa, mata aku pedih, tolong ditiupin, kata Nana terhadap Dewa. Dan disitu langsung Dewa pun meniupin matanya Nana ya guys. Nah di adegan selanjutnya sesudah itu ya guys, singkat cerita sudah meniup matanya Nana dan Dewa melihatin sosok motor ya, motor bapaknya Nana zaman dulu yang disayang sama bapaknya. Dan tiba-tiba langsung Dewa pun berkata kepada Nana, Nana itu motor siapa, kata Dewa terhadap Nana. Dan dijawab, kata Nana, itu motor papa aku dulu tapi kayaknya udah rusak, kata Nana terhadap Dewa. Dan disitu Dewa pun langsung mendandaninya dengan pasa biar bisa dipakai untuk jalan kemana ya guys, untuk kakinya Dewa ke kantor, ke pasar ya guys. Nah disitu alhasil motor itu bagus ya, didandanin sama pasa dan Dewa. Dan di sisi lain disitu sangat senang sekali Dewa, dia punya motor walaupun motor tua tapi kelihatannya unik ya guys.
Nah di sisi lain di situ langsung dijajal sama Pasha dan ternyata motor itu masih hidup. Nah oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita sinopsis buku harian seorang istri yang akan tayang nanti malam hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Mimin mohon maaf ya apabila mana ada kata-kata yang salah dan brutat paletot ya. Mimin mohon maaf dan Mimin mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.